As-siyam ini maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak puasa lawan dengan niat dan syarat tertentu. Dan kata inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang keempat ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan qiyamul Ramadan kita dalam keadaan sehat malam hari ini. Lai sehat sadu Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu Bapak Ibu jemaah, mari kita sama-sama istiqomah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita adalah intisari berpuasa. Jadi apa bahasan inti yang penting yang harus sama-sama pahami Ibu dan Bapak? Maka untuk memahami ini, di dalam kajian bahasa Arab Ibu dan Bapak, istilah puasa itu ada 3 macam. Yang pertama namanya as-saumu, yang kedua as-siyamu, yang ketiga al-imsaku. Jadi saumu, siyam, imsak. Yang tiga harus pahami ini kajian dasar pertama Ibu dan Bapak. Yang pertama mana as-saumu? Itu artinya menahan tapi secara umum. Jadi asal bentuk dia menahan, tapi bentuknya umum, tidak khusus. Menahan sesuatu, contohnya dia hari ini dia menahan untuk tidak berbicara. Berarti hanya tidak berbicara dia menahan. Sementara dia lain, makan dia juga tidak menahan. Berarti as-shaum itu dalam kajian bahasanya artinya menahan tapi sifatnya umum.
Dalam Al-Quran hanya satu kata as-saumu. Nah, dan bukan ini yang dimaksud dengan puasa kita ini, dalam secara bahasa. Yang kedua as-siyam. Kalau as-siyam ini maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak puasa dengan niat dan syarat tertentu. Jadi inilah benar. Dan kata inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi Pak Ibu, walaupun sampai hari ayat kok masih dirujuk karena sesuai dengan kajian kita, Pak. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu as-siyam. Apa makna siyamnya? Adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita latih apa? Mungkinlah dibahas. Yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang Ramadan, muntah dengan sengaja, keluar darah haid dan nifas, datang gilanya, itu bagian dari hal yang membatalkan puasa. Tapi makna siyam dalam ayat Al-Baqarah 183 tidak hanya menahan dari makan minum atau berhubungan siang Ramadan itu, tapi menahan diri dari seluruh yang merusak nilai puasa. Ikolah yang gak bare ibu dan bapak. Kalau menahan pari makan jo haus lita, awak bisa sadonya. Bahkan anak-anak awak yang kecil, anak TK, SD bisa sadonya. Tapi yang paling bare menahan dari hal-hal yang merusak nilai puasa, menahan seluruh tubuh juga ikut berpuasa. Menahan mata. Nah, jadi ketika berpuasa ibu apa? Mata juga harus ditahan. Dari apa tahan? Melihat hal-hal yang merusak puasa. Pandangan nazratu bisyahwah. Iko yang kadang mungkin bari apa Pak? Apalagi kini zamannya media sosial ya Bang. Buka Facebook, tiba-tiba datang iklan-iklan tak beres. Gambar-gambar lalu di beranda yang tidak beres. Buka TikTok, itu kalau dulu aurat-aurat telanjang ibu. Buka YouTube, nah. Tapi orang nggak puasa Pak, dia bisa menahan. Nah. Jangankan sengaja mencari lah ibu Pak, asal tiba dibuat media sosial itu dia harus segera hapus, harus tinggalkan. Kau yang makna orang berpuasa yang sabana ibu Pak. Kenapa? Karena kalau awak nikmati, kalau apa-apa ibu, abang-abang, awak sedang berpuasa, buka Facebook atau TikTok, langsung keluar yang auratnya tidak boleh lihat, nampak rambutnya, kita puasa, kita lihat sampai 1 menit 2 menit, itulah habis nilai puasa awak. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan khamsun yuftiruna shaim. Ini yang paling mungkin perlu inti benar. Ada 5 perkara yang sama lah orang tuh dengan berbukanya. Samanya puasanya sah, tapi nilainya tidak ada. Yang pertama al-kazib, baduto. Jadi Bapak Ibu, selama puasa tahan diri jangan sampai baduto. Nah, baduto menyampaikan yang tidak sama dengan faktanya, yang benar dikecam salah, yang salah dikecam benar. Dari segi ukuran, yang panjang dikecam pendek, yang pendek dikecam panjang. Pokoknya dusta, maka jagalah, karena nanti dusta ini merusak nilai puasa. Yang kedua, ghibah, bergunjing, menceritakan aib orang lain ketika dia tidak ada di hadapan kita. Wak ceritaan, iko rusak nilai puasa. Ini namanya ghibah, menggunjing, menceritakan aib saudara kita atau aib orang lain
ketika dia tidak ada. Walaupun benar itu faktanya, tapi tidak boleh. Jadi apa ibu? Tidak boleh bagunjiang sedang berpuasa. Baik bagunjiang langsung atau bagunjiang di media sosial, status bagunjiang juga namanya bang. Status bagunjiang nurang itu. Sebab bagunjiang tuh batasnya berapa? Seandainya nyo tahu ya bagunjiang tuh ada, berarti awak pasti nyobangi gitu. Itulah bagunjiang. Jadi jangan lesek tangan tuh Pak Bebo gitu. Boleh status silahkan, tapi kalau sudah bergunjing statusnya, habis nilai puasawan. Yang ketiga namimah, mengadu domba, mengasuh orang bercakap, menimbulkan persoalan, termasuk mengadu domba di media sosial. Jadi baliknya ke media sadanya bang. Hati-hati Pak Ibu. Kalau statusnya mengadu domba orang lain, nilai puasa habis. Yang keempat, nazratu bisyahwat, yang tadi melihat dengan pandangan syahwat. Apa ibu? Selama puasa iku lawak dilatih tundukan pandangan. Abang-abang bapak kok pergi ke pasar beli pembukuan kan rame itu nah. Kok nampak orang buka aurat nunduk gitu. Walaupun dia menjual pembukuan tapi dia buka aurat nunduk aja Pak. Ibu kok nampak beko namudu-mudu maratonnya, joggingnya, nampak aurat lututnya nunduk. Jangan perhatikan auratnya. Inilah orang berpuasa. Inilah yang dilatih, menahan. Dan inilah ibu Pak, kalau kita berhasil menahan dari sesuatu yang tidak hanya membatalkan puasa, tapi juga merusak nilai itu, ikulah yang akan dapat beko menjadi hamba Allah yang bertakwa. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa dengan iman, keyakinan dari hati yang dalam, wahtisaban, penuh pengharapan, penuh perhitungan, termasuklah dia menghitung-hitung kalau beko kerajanya merusak puasa. Jago mata, jaga mulut, karena berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum saja. Terakhir ibu Bapak, karena itulah ulama membagi tingkatan puasa atau yang pertama namanya puasa awam, puasa orang kebanyakan yang hanya menahan lapar dan haus. Tingkat yang kedua puasa khawas, di samping dia menahan parik makan jolita haus itu, dia juga menahan dari seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa. Itu puasa khawas. Matanya puasa, hidungnya puasa, mulutnya puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki juga puasa. Yang paling tinggi namanya puasa khawasul khawas, dia puasa juga hatinya. Ya Pak Ibu. Jadi hati puasa, hatinya berpuasa dari rasa iri, dengki, fitnah, rasa sombong, rasa tidak ikhlas. Jadi kalau hati yang sifat tidak elok itu, orang berpuasa dia juga harus berpuasa menjaga diri. Tidak boleh kalau puasa ibu napa awak iri, tidak boleh awak sombong, tidak boleh awak mencaci maki orang lain. Itulah menahan diri. Inilah tingkat puasa yang paling tinggi, dan kita tergantung kita ibu napa. Makanya Nabi ini sebagai penutup mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ketika Ramadan masuk, banyak awak berpuasa tapi sebagian besar tidak diberikan nilai pahala puasa itu. Yang dia dapat hanyalah lapar dan haus saja. Kenapa? Dia hanya puasa tapi tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang merusak nilai puasanya. Mudah-mudahan bermanfaat ibu dan bapak yang kita sampaikan malam hari ini. Mari kita jaga puasa kita agar puasa ini lebih maksimal, sempurna, tidak hanya menahan dari yang membatalkan, tapi juga menahan dari hal-hal yang merusak nilai puasa kita. Banyak maaf, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.